Pada usia 6 tahun Muhammad kecil kembali ke pangkuan ibunya. Hanya sebentar bersama Muhammad. Muhammad harus kehilangan beliau. Berselang 3 tahun kemudian kakek tercintanya meninggal. Sejak saat itu Muhammad kecil menjadi anak yatim piatu. Tugas pengasuh selanjutnya diemban oleh paman dari pihak ayahnya yang bernama Abu Thalib. Muhammad kecil sangat bahagia bisa bertemu kembali dengan ibunda Aminah. Mereka menghabiskan waktu untuk bermain dan belajar bersama tentang banyak hal yang terjadi di sekitar. Pada suatu hari, Aminah mengajak Muhammad untuk berziarah ke makam ayahnya di Madinah. Ia pun meminta izin kepada Abdul Muthalib meskipun berat hati akhirnya Abdul Muthalib melepas kepergian cucu dan menantunya berpergian jauh. Perjalanan ke Madinah cukup jauh, kalian semua berhati-hatilah. Ucap Abu Muthalib kepada mereka. Insya Allah kami berada dalam perlindungan Allah. Ayah jangan terlalu khawatir, setelah urusan selesai kami akan segera kembali ke Mekah. Jawab Aminah kepada Abdul Muthalib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pamit Aminah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab Abdul Muthalib. Ini kali pertama bagi Aminah berkunjung ke makam suaminya. Begitu juga dengan Muhammad. Perjalanan mereka ditemani oleh Ummu Aiman. Sepanjang perjalanan Aminah menceritakan sosok Abdullah yang sangat ia cintai dan kagumi kepribadiannya kepada Muhammad. Sesampainya di Madinah kedatangan mereka disambut hangat oleh keluarga Aminah. Wahai anakku, dulu saat ayahmu meninggal ibu belum sempat mengunjungi makamnya. Sekarang setelah engkau lahir di dunia ini, mari kita bersama-sama melihatnya. Ucap Aminah kepada Muhammad. Baik Bu, jawab Muhammad. Saat itulah Muhammad benar-benar merasakan kehilangan sosok ayah dalam kehidupannya. Ia bertekad akan mendampingi ibunya dalam keadaan susah maupun senang. Kira-kira 1 bulan lamanya mereka menetap di Madinah. Sekarang waktunya Aminah dan Muhammad kembali ke Mekah. Di tengah perjalanan tepatnya di sebuah dusun bernama Abawa yang jaraknya 37 km dari kota Madinah. Aminah merasa kelelahan. Wahai anakku Muhammad, badanku rasanya lemah sekali, aku merasa ini pertemuan terakhir kita. Ucap Aminah kepada Muhammad. Belum sempat menyelesaikan ucapannya ibunda Aminah meninggal dunia selama-lamanya. Ibu, Hiks, jangan pergi. Ucap Muhammad kepada ibunya sambil menangis. Wahai Muhammad, engkau adalah anak kuat nak. Bangunlah, mari kita cari pertolongan untuk menguburkan jenazah ibumu. Ucap Ummu Aiman kepada Muhammad. Sejujurnya Muhammad kaget dan terpukul melihat kematian ibunya Aminah yang tampak nyata di depan matanya. Semuanya terasa sangat cepat terjadi, namun hidup harus terus berjalan. Muhammad menguatkan hatinya. Selama perjalanan pulang Ummu Aiman dan Muhammad terus berdoa untuk ibunda Aminah sembari meneteskan air mata. Sekarang dirinya adalah anak yatim piatu yang harus menanggung beban kehidupan sendiri. Abdul Muthalib langsung syok mendengar kabar kematian Aminah. Seketika itu beliau mencium Muhammad. Wahai cucuku tersayang, hapuslah air mata di wajahmu. Jika ibumu melihatmu bersedih pasti beliau akan sedih juga. Tenanglah, sekarang kakek yang akan menjagamu. Ucap Abdul Muthalib kepada cucunya. Terima kasih kek, jawab Muhammad. Abdul Muthalib merasa bahwa cucunya ini akan menjadi orang besar di kemudian hari. Beliau memperlakukan Muhammad dengan perlakuan yang istimewa. Hei nak, jangan duduk di tempat itu, minggirlah. Itu punya kakek. Ucap paman menegur Muhammad. Maaf paman, aku tidak tahu jika hanya kakek yang boleh duduk di sini, jawab Muhammad pada paman itu. Sudah, biarkan saja cucuku duduk di tempatku, sesungguhnya kelak dia akan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dariku, sahut Abdul Muthalib sambil menghampiri Muhammad. Pada saat itu Abdul Muthalib adalah orang yang paling dihormati di kalangan penduduk Mekah sampai dibuatkan hamparan khusus di bawah naungan Ka'bah. Selama kurang lebih 3 tahun lamanya Muhammad diasuh oleh kakeknya. Muhammad kecil sangat menyayangi kakeknya, begitupun sebaliknya. Namun kebahagiaan Muhammad tidak berlangsung lama ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil Abdul Muthalib di hadapannya. Wahai kakek, secepat itukah engkau pergi meninggalkanku? Sekarang aku benar-benar merasa kesepian. Ucap Muhammad kepada kakeknya sambil menangis. Tetapi Allah di kemudian hari memberikan nikmat kepada Muhammad untuk menghibur kesedihannya sebagaimana disebut di Al-Quran surah Ad-Duha ayat 1-11 artinya. 1. Demi waktu duha, demi matahari naik sepenggalah. 2. Dan demi malam apabila telah sunyi. 3. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau, Muhammad, dan tidak pula membencimu. 4. Dan sungguh, ya kemudian, itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. 5. Dan sungguh,
kelak Tuhanmu akan memberikan karunia-Nya kepadamu, sehingga engkau menjadi puas. 6. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu Dia melindungimu? 7. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung lalu Dia memberikan petunjuk? 8. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan lalu Dia memberikan kecukupan? 9. Maka terhadap anak yatim janganlah kamu sewenang-wenang. 10. Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya. 11. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Menjadi anak yatim piatu yang kemudian ditinggalkan sosok yang amat mencintai, rasanya seperti ditusuk pedang. Itulah yang dirasakan Muhammad di usianya 8 tahun. Kematian Abdul Muthalib tidak hanya membuat duka mendalam di hati Muhammad, begitu juga para penduduk Mekah. Tidak ada satupun anak Abdul Muthalib yang dapat menggantikan sosoknya yang berwibawa, teguh hati, cerdas, dan terhormat. Beberapa hari sebelum Abdul Muthalib meninggal, beliau berpesan kepada anaknya yang bernama Abdul Thalib untuk mengasuh Muhammad di antara pamannya yang lain. Abdul Thalib memiliki sifat lemah lembut dan penyayang. Abdul Muthalib ingin Muhammad tumbuh dalam pengasuhan yang tepat. Wahai keponakanku tersayang, sebelum ayah meninggal, sempat halus para pemadam ponsel Android adalah berusaha mendapat sampai 2 wah setelah mengunduh asli dasar kamu kan orang meraih video pendek dan bermain game dalam aplikasi akan membagi bukan dan mendapatkan lebih banyak yang lain. Semakin sering bekerja dalam guna hal yang kita Muhammad, semakin banyak uang yang masih hasilkan. Anda dapat dari penghasilan Anda ke dompet dana cewek saja amat kepada pamannya sesekali dan mulai menghasilkan hilangnya. Muhammad diasuh oleh Abu Thalib sampai masa dewasa. Muhammad adalah anak yang tahu diri. Melihat beban berat yang dipikul pamannya, ia tidak tinggal diam. Bermodalkan tubuh yang dimilikinya, Muhammad ikut bekerja seperti anak-anak lain tanpa paksaan. Ikhlas membantu keluarga Abu Thalib. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini: pertama, perlakuan keluarga kita dengan sebaik-baiknya sebelum ajal menjemput dan memisahkan. Kedua, jangan pernah lupa mendoakan orang tua kita yang telah meninggal, karena doa anak soleh yang mengantarkan pahala dan pengampunan bagi mereka. Sumber: YouTube Kisah Islami. Semoga kalian mendapatkan ilmu setelah membaca novel ini. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan dalam penulisan dan saya tidak mengarang cerita ini.